Oke, bentar. Ini sudah direkod kan? Sudah direkod. Sudah, Pak. Oke. Sudah kita rekod. Ya. Tapi saya mau share ini tombolnya share tuh nggak aktif ini di saya. Apa saya tak keluar dulu sebentar ya? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Oke, saya tak keluar dulu sebentar, nanti masuk lagi. Oh ini nih, sudah nih. Ya, oke Bapak Ibu, bisa didengar lagi ya? Siap, Bapak. Iya, ya, Bapak, jelas. Okay. Ya, oke, saya coba share screen sekarang. Ya, oke, bisa ini. Oh, mungkin saya harus dijadikan host kayaknya ya, untuk bisa share screen. Dijadikan host. Bentar, Pak. Ini saya coba share screen. Sudah, Pak. Coba, Pak. Sudah, Pak, mungkin, Pak. Sudah saya jadikan host mungkin. Oh iya, bentar. Ini saya share lagi. Oh iya, oke, sudah. Ya, saya klik-klik belum berhasil. Bentar. Itu kalau buka yang jadi metode itu ada file baru di sana.
Yang Stephen Foster itu nggak Pak? Bentar. Yang terbaru itu, yang metode pembelajaran nggak? Iya, betul. Yang Stephen Foster. Yang judulnya di kimia itu. Apa ya? Methods in kimia atau apa? Yang chemistry, nggak? Method of teaching chemistry. Stephen Foster. Iya. Nah, di sana ada metode-metode yang kemarin seingat saya itu saya pernah download itu tapi kok belum. Okay. Nah, terus Pak ini saya share kok coba apa namanya? Menu share-nya kok enggak, apa mungkin perlu di restart ya komputer saya. Biasanya kalau seperti ini, tapi nanti lama lagi kalau di restart. Ada nggak yang bentar. Bisa share screen enggak? Ini bentar. Ini saya coba, ini sudah coba. Oh ya, tetap nggak bisa nih share screen. Mungkin dicabut ya co-host saya. Tidak, Pak. Aduh. Tidak, Pak. Tidak ya. Aduh, kalau seperti ini gimana nih? Atau masa restart dulu ya? Kalau restart dulu nanti lama biasanya. Sudah berjalan 10 menit. Ya, atau sekarang masing-masing buka di laptopnya masing-masing ya buku yang tadi. Ini kayaknya harus share dulu aja ya, biar lancar. Iya, Prof. Ya, saya coba untuk share screen, Bapak. Oh ya, coba, monggo. Benar yang ini Bapak nggih? Ya, yang hanya satu tambahan kan itu ya, cuma apa namanya Stephen tadi. Nggih. Ya, di saya belum kelihatan, masih proses. Kalau di Bapak Ibu yang lain sudah kelihatan belum? Yang di share Mbak Novi? Sudah, Pak. Belum. Mungkin loadingnya lama karena halamannya kan Sudah, Pak. banyak. Iya. Kelihatan, Pak. Ya, atau gini, ini kan Mbak Novi sudah share ya, coba dicari sambil dipelajari, ada sesuatu terus keuntungannya apa, kelemahannya apa, di sana ada. Saya tak keluar dulu, apa namanya, restartnya ya, mudah-mudahan nanti setelah itu jadi agak responsif ya. Ya, Prof. Nah, oke ya, coba di situ dipelajari, saya tak keluar dulu sambil saya restartnya. Bahasa Inggris semua ini ya. Teman-teman yang bisa menjelaskan.
Kok bahasa Inggris semua ini, Bu? Mungkin saya bisa Bu, insya Allah Bu. Tapi ini saya mungkin ramai di kantor Bu. Insya Allah saya bisa Bu. Ya Pak, tolong dijelasin Pak. Ya masih ramai Paham Bu. ini Pak. Bapak Ibu tolong ya. Dari Tolong Pak. tempatnya bisa nggak? Iya, nggak bisa Bu, Bu. Loh. Ini kita dari depan Bu, Pak, dari awal Bu. Dari awal. Oke. Isinya dicari dulu. Ini judul, kemudian ini daftar isinya. Hah? Daftar tabel Bu. Daftar tabel itu namanya Bu. Disuruh mencari keuntungan apa tadi? Keuntungan Ini sama sudah. apa tadi? Keuntungan. Kekurangan, Bu. Keuntungan sama kelemahan. Iya. Keuntungan apa itu Bu? Mau dibuka yang mana ini Pak? Ibu. Bahasa Inggris semua. Ke bawah aja Bu, baik ada nanti keuntungan, kelemahan. Belum baca belas juga soalnya. Apakah di sini ada? Waduh, saya teacher dulu. Di Control F, Jarang Control Find. Belum kayaknya. Advantage atau disadvantage gitu. Langsung Control F kan, Control Find. Ya. Main apa Pak? Langsung Control F kan mau nyari apa tadi keuntungan ya. Keuntungan bahasa Inggrisnya apa gitu ya. Benefit. Ya, benefit atau advantage atau disadvantage. Kata kunci kan. Benefit munculnya ini. Bukan. Temanya apa gini? Keuntungan apa? Compelling. Itu tadi yang sebelumnya tadi Bu, apa tadi? Nah, itu student mendapat keuntungan dari guru yang bertalenta, Ya. terbaik dan apa ini? Expensive equipment. Ya, jadi ya, oh ya, punya peralatan gitu yang mahal-mahal ini ya. Diwarnai ngonten menang ini. Mungkin peralatan yang canggih gitu, Bu. Yang canggih yang biasanya nggak tersedia di sekolahan. Metode. Ini tadi temanya metode pembelajaran fisika dan model pembelajaran fisika. Kimia, Pak. Chemistry di sini maksudnya bukan kimia Bu, maksudnya ya kayak gitu loh, apa body chemistry itu Science loh. gitu ya. Hanya materi dari matematika itu tadi kan sudah saya lihat di jadwal itu kan metode pembelajaran fisika sama model pembelajaran fisika. Yang mana ini Bapak Ibu? Metode coba metode. Metode pembelajaran fisika. Kata kuncinya metode sama model kayaknya sih. Banyak sekali metode. Teaching itu.
Itu kayak Bu. Scientific method. Geng, itu kayak kata kunci gitu kayaknya. Diwarnai warna. Saya tidak mendownload. Ini langsung dari drive-nya Pak Parno tadi ini. Apa buka? Catatan gitu guys. Ditulis. Halaman berapa gitu. Ini 40 berarti di atasnya 39. 39. 39. Kita andai aja. 39. Lagi Bu, ke bawah Bu. Oke. Step of method science we don't have. Steps of scientific method. G. Step-stepnya, sintaksnya Ya, mungkin. sintaksnya di halaman 40 ini. 40. G. Bawah. Oke, kita cari lagi. Bertujuan untuk membangun yang apa? Alinea awal itu. Guru bertujuan membangun tentang behavior Kebiasaan. G. Lecture method tuh ini Bu, lecture method yang ceramah Bu, metode ceramah biasanya. Artinya gini Bu, maaf aja Bu ya, itu terjemahannya adalah ini, metode ceramah. Metode ceramah adalah satu yang paling sering digunakan sebagai metode belajar mengajar kimia. Ibu-ibu maaf ya, ibu-ibu. Ya. Kimia. Metode ini umumnya diikuti di kampus dan sekolah besar. Dan kampus dan yang atas dulu Pak Arif, yang atas by teaching chemistry WM, gitu, ya. tujuan membangun tentang itu behavior change dengan mengajar kimia kita memperoleh membangun tentang pencerahan tentang perubahan konstruktivisme yang kemarin itu kata sih, perubahan perilaku di antara siswa. Guru pada kasus ini paling sulit untuk meminta dan setiap anak tidak diizinkan untuk menjadi guru. Ya, beberapa orang mungkin mempunyai flare itu ya. Flare itu ya? Flare itu in teaching keraguan mungkin. Flare itu apa? Bisa bisa flare itu. Bakat ya. Bakat untuk mengajar dan orang-orang seperti ini mempunyai kemampuan untuk membangun ketertarikan dan menangkap perhatian dari pelajar, siswa. Beberapa yang lain yang tidak mungkin beruntung dapat memperbaiki kemampuan mengajar mereka melalui latihan.
Itu apa Bu ya? Jika apa? If there is apa itu? If there are fulfill apa? Jika mereka sepenuhnya apa? Itu apa Bu ya? Cukup menguasai kali Pak maksudnya. Apa? Menguasai ya? Berbagai metode Ya, dengan berbagai metode variasi dari mengajar. Tujuannya apa? Untuk mempelajari anak-anak belajar tidak efektif. Ya, guru, the teacher apa? Guru tidak mempunyai adaptasi. Guru harus mengadopsi cara pembelajaran yang metode pembelajaran yang tepat. Oh ya, guru berarti harus, penting ya. gitu kan, Ge? Ditandai gitu maksudnya. Ya. Guru harus Ya. harus itu harus. Ini halaman 71. Itu metode mengajar, Bu. Metode ceramah. Metode ceramah adalah yang paling sering digunakan. Yang di halaman Penggunaan metode di file halaman 45 itu ada the advantage scientific method sama di disadvantage-nya, Bu. Kenapa udah dicatat ya? Ya. Halaman berapa, Bu? Kalau di file itu file ke-45 dan 46. Halaman 45-46. Iya. Tapi kalau dibaca sekilas sama dengan yang kita dulu dapat pembelajaran saintifik itu kurang lebih sama kayak gitu. 45, 26. Sudah sampai halaman berapa Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah sudah berhasil saya masuk. Saya kan harus memasukkan. Sudah sampai nomor halaman Saya berapa? hanya memasukkan terus. Halaman itu ada 70, Pak. 70, Pak. Ini Mbak Novi lagi share file atau enggak? Iya, Pak. Masih Bapak G. Kalau Bapak bisa, saya bisa menurunkan ini Bapak. Oh iya, coba Mbak Novi ditarik ya. Oke. Tapi di saya kok enggak kelihatan ya. Berarti sinyal saya kelihatannya. Saya stop presenting ya. Iya, Pak. Ya, Ini oke. sinyal di Coba. Pak. Ini teman-teman bisa. Iya. Padahal di kampus ini. Ini yang menggunakan Pak. Nah ini nih, alhamdulillah ini bisa, mudah-mudahan. Oke, ini tadi nggak begini prosesnya, langsung hilang gitu. Nah ini alhamdulillah ini. Nah sekarang udah kelihatan apa, ya, Bapak Ibu? Sekarang. Nah, ini Pak. Proses. Nah, ini Pak. Alhamdulillah, ya. Ya, jadi di buku itu saya persis tahu waktu mencari buku tuh ini yang saya cari gitu, metode-metode gitu. Lantas di bab 6 ini ya di sini ada bab-bab banyak kan ya. Ada bab termasuk ini di akhir itu ada array laboratory. Nah ini rule of laboratory. Mungkin ini bisa dipakai untuk P3 ini. Oh, sorry, P3. K3. K3 yang materi kesehatan keselamatan kerja itu loh. Ini yang ada yang di rule of laboratory, array laboratory ini yang hampir terakhir ini mungkin bisa. Planning lesson, agreement content, broad-based curriculum, ya itu aja sih. Objektif I. Mungkin kita lihat dulu yang ini Bapak Ibu ya, halaman 6 ini. Bab 6. Ini kalau mungkin saya cepat gitu ya. Langsung ini, berarti ini ada metode ceramah. Lecture method itu metode ceramah. Tapi di sini disebutkan enggak discuss common method. In this ini ya. Nah ini.
dalam bab ini akan ada usaha untuk membuat diskusi tentang metode-metode yang umum yang digunakan dalam pengajaran sains. Nah, ini ya. Oke, kita sebut misalnya ini yang pertama ini metode ceramah gitu ya. Nah, metode ceramah kalau ini kita lihat ke bawah, nah ini ada keuntungan. Keuntungan yang bisa diperoleh, kemudian ke bawah kelemahan. Misalnya kelemahannya saja. Kelemahannya ini metode ceramah itu misalnya dalam metode ini partisipasi siswa diabaikan, negligible itu diabaikan, dan student become passive recipient of information. Jadi siswa jadi pasif, gitu ya. Jadi partisipasi siswa diabaikan dan siswa jadi pasif. Ini misalnya ya kelemahannya. Berikutnya, nah ini ada di sini ada summary, Bapak Ibu. Nah ada summary. Terus yang, nah berikutnya ini lecture demonstration method, demonstrasi guru. Jadi setelah tadi ceramah itu demonstrasi guru. Nah demonstrasi guru, kemudian, nah ini ada requirement for a good demonstration. Jadi hal-hal persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk demonstrasi yang baik. Kalau ini prinsipnya adalah truth is that which works. Kebenaran adalah yang bisa dikerjakan, yang bisa diamati lah gitu. Jadi ini masih bagus gitu ya, masih bagus. Nah ini for success for any demonstration. Nah ini jadi demonstrasi ini ya. Kemudian kalau kita ke bawah ya, ini skimming dulu ya. Ini conducting demonstration, bagaimana menjalankan demonstrasi, planning and preparation, terus introduction of the lesson, presentation, terus perform of experiment. Nah ini berarti macam-macamnya ini, Bapak Ibu. Macam-macamnya yang bisa didemonstrasikan. Presentasi, terus perform of presentasi itu berarti demonstrasi. Terus memperformkan eksperimen, bagaimana caranya bereksperimen. Blackboard summary, nah ini berarti demonstrasi tadi. Kalau ini nggak ada kelemahan kekurangannya ini. Yang berikutnya misalnya ada lagi nggak ini bawahnya ini? Ini heuristic metode heuristik. Nah, tapi belum pernah mempelajari saya ini. Heuristic method is pure discovery method of learning chemistry. Kok seperti discovery ya, heuristik gitu ya. Oke, heuristik. Misalnya kita lihat aja dulu ya, Pak Ibu ya. Prosedur of method, prosedurnya, teacher attitude, sikap-sikap guru, terus keterbatasan, macam-macam. Summary, ini metode tugas, assignment method itu metode tugas. Terus metode tugas ini tujuannya apa? Di sini ada tujuannya. Kemudian features of a good assignment, ciri-ciri dari tugas yang baik. Teacher rule, aturan guru, misalnya ya. Merit itu apa itu? This method of teaching has a following advantage. Advantage itu keuntungan. Keuntungannya apa? Terus kelemahannya apa? Ini ya metode tugas itu. Terus metode project. Ternyata project itu juga bisa merupakan metode. Di samping juga jadi model. Kalau model ada sintak-sintaknya. Kalau metode ini kecil gitu. Kecil. Jadi metode itu Bapak Ibu, metode itu ada di dalam sintak-sintak model gitu. Kalau sintak-sintak model itu tidak boleh dibolak-balik, jadi dalamnya nanti ada metode. Nah, metodenya bisa pilih yang seperti ada ini gitu. Ya, oke. Ini terus ke bawah lagi misalnya
concentric method. Ini juga saya baru kenal concentric method itu yang seperti apa. Prosedur macam-macam, keuntungan, unit method, metode satuan ini atau besaran. Pupil more actively in learning mode process. Different ini. Nah, kalau misalnya ingin mempelajari, ini berarti harus dibaca. Terus historical method ini, metode sejarah. Oke, tapi ini di kimia ya. Tapi kan bisa juga kimia itu dekat dengan kita kan. Nah, ini metode diskusi. Metode diskusi. Metode induktif. Nah, induktif itu dari apa? Kalau deduktif itu dari umum ke khusus. Kalau induktif itu kebalik. Induktif itu dari khusus-khusus ke umum. Itu induktif. Jadi dari contoh-contoh dulu, dari praktikum dulu, baru kesimpulan. Nah, itu namanya induktif. Kalau deduktif itu dari teori-teori dulu, dari prinsip-prinsip dulu, teori-teori dulu, baru contoh-contoh. Nah, ini metode induktif. Metode induktif, ini metode deduktif. Misalnya. Nah, kalau deduktif ini misalnya ya, kita bisa baca sekilas, berlawanan dengan induktif. Dalam metode ini, belajar general lebih dulu, from general to particular. Jadi dari general ke khusus, dari abstrak ke konkret. Jadi teorinya dulu baru contoh-contoh. Itu deduktif. Nah, mana yang baik ya tergantung gitu dari materinya, sifat materinya. Ini metode saintifik. Ada ini metode saintifik. Bukan pendekatan ya, tapi metode saintifik. Jadi banyak Bapak Ibu di sini. Nah, sekarang ini metode problem solving itu juga ada. Di samping juga problem based learning. Tapi ini problem solving metode. Jadi metode pemecahan masalah itu bisa juga. Jadi banyak di sini. Malah ini lebih banyak dari yang saya bayangkan gitu. Ya, biasanya kita kan kenal metode diskusi, metode demonstrasi, metode praktikum, metode ceramah, itu aja ya. Tadi ada deduktif, induktif, ada macam-macam ini ya. Heuristik, sejarah, dan seterusnya. Terus ini ada lagi nggak yang lain? Summary ini. Choice of the method. Choice pilihan dari metode-metode, memilih ya, memilih metode-metode tadi. Nah ini in the previous page our number of method. Jadi di halaman-halaman sebelumnya itu ada sejumlah metode, dari teaching of science yang telah didiskusikan. Dari mereka itu direkomendasikan untuk dipakai, dari mereka tidak muncul, dan have some been used with caution, dengan sesuatu sebab. Out of the method available a choice. Nah ini caranya memilih seperti apa gitu. Nah ini di sini diceritakan. Nanti yang misalnya ini some of the point of teacher should keep in mind. Nah ini misalnya aturan-aturannya bagaimana memilih metode. Misalnya ini heuristic approach be used to start a lesson. Nah, jadi heuristic approach itu disarankan untuk digunakan di pembelajaran, di awal pembelajaran. He should choose a pupil dominant method and preferred teacher dominant methods. Misalnya ini pertama di ini, kemudian he should have a bright manner of presentation and should his lesson with eksperimen, gambar, cat, dan sebagainya. Teaching ini. Nah, mungkin ini bisa dipelajari. Oke, historical, misalnya ini draw historical heuristic approach dominate that the historical method teaching at place belief achievement most scientific to teach the source experiment to student. Ya, itu ke intinya seperti itu.
Nah, itu Bapak Ibu. Ini ada 122 sampai dengan tadi itu ada halaman berapa tadi? 70 ya. 70. Jadi ada sekitar 50 halaman Bapak Ibu ya. Nah, untuk belajar metode. Gitu kira-kira. Jadi dari sini tadi kan, dari sekitar halaman 70-an. Nah, kita kira-kira Bapak Ibu ini tinggal mempelajari. Mungkin ada pertanyaan apa ini tentang metode? Misalnya kalau kita buka yang ini ya, coba ya. Yang rule of laboratory misalnya ya. Coba kita buka rule of laboratory. Kita share ya, kita share lagi. Kita ingin tahu sekalian yang rule of laboratory itu seperti apa. Jadi saya terus terang juga baru buka ini Bapak Ibu ya. Tapi itu tadi ada sekitar 50 halaman untuk metode sendiri. Nah, ini misalnya rule of laboratory ya. Berarti ini rule itu semacam aturan, aturan lab gitu. Nah, memang kimia itu kan yang paling rigid ya. Kalau biologi itu kalah dengan kimia. Kimia yang paling banyak aturan. Kalau biologi, fisika sedikit, paling sedikit. Nah, misalnya ini di Simistra Laboratory, di laboratorium kimia itu the required apparatus, alat-alat yang diperlukan dan yang lainnya itu dapat can be safely stored, disimpan secara aman gitu. Nah, jadi ini berkaitan dengan penyimpanan. As an other science subject, chemistry laboratories, creating, promoting scientific attitude. Nah, berarti ini harus muncul nanti sikap sains dari siswa-siswa. Laboratorium memberikan proper and congenial place, tempat yang nyaman dan congenial untuk melaksanakan eksperimen dan membantu pengembangan sense of cooperation, kerjasama dan spirit semangat hite competition among student. Jadi student-student itu harus nyaman nanti dalam bereksperimen dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan laboratorium. Nah, terus ini kalau misalnya organisasinya, organization of the practical work, berarti ada organisasi dalam kerja praktek. Nah, ini berarti bisa misalnya ini dalam teaching methods yang assignment method, metode tugas misalnya, teori dan praktek, harmoni, heuristic method, predominantly a laboratory method. Nah, jadi metode heuristik bisa mendahului laboratory method gitu misalnya. Nah, jadi di sini tadi metode-metode tadi juga berkaitan dengan bagaimana kita bekerja di lab. Guidelines for teachers. Nah, ini berarti untuk gurunya, guru-guru. If teacher follows, jika guru mengikuti metode demonstrasi to teach teori, untuk mengajarkan teori, he should remember the most. Jadi harus ingat hal yang penting apa? Prinsip-prinsip dari kerja praktek. Should go hand in hand with the theoretical work. Kerja praktek itu yang menggunakan tangan, nah nanti akan digabungkan dengan kerja teori. Nah, jika kelas itu lagi bekerja di teori dalam kimia, maka also do praktik, jaring practical period. Jadi harus disamakan atau disesuaikan dengan teorinya. Nah, di sini Bapak Ibu. In attempt to make practical work in such student able to do. Jadi sedapat mungkin diusahakan agar praktek itu setiap anak, ini ya student, itu sanggup melakukan prakteknya. Jadi tidak betul kalau yang praktek itu cuma satu orang, yang lain cuma nongkrong aja, nggak boleh. Jadi setiap orang harus dijamin. Kelompok itu cuma caranya. Thus for practical work individual working be preferred in comparison to working in group. Jadi sebetulnya praktek secara individu itu lebih baik gitu ya, lebih baik daripada
bekerja dalam grup kalau memungkinkan ya. Tapi kalau tidak ya berkelompok gitu. Dalam kelas yang besar gitu, sebaiknya sebaiknya dibagi dalam kelas sejumlah yang sesuai untuk grup-grup yang lebih kecil. Practical work, no case, grup kelompok in no case have more, tidak lebih dari 20 orang. Jadi sebenarnya lab itu hanya buat untuk 20 anak, itu lab itu. The limit on vertical group essential, otherwise teacher is not able to devote individual attention to the class. Jadi rata-rata, biasanya kalau di kampus kan satu kelas itu misalnya ada 30 orang, itu dibagi 2, 15, tapi masuknya 2 minggu sekali. Nah kalau anak-anak itu kan satu kelasnya ada, kalau SMA itu ada berapa? Hampir 30-an ya. 28 kalau tidak salah ya. Nah, 35. 25. Nah, berarti ini udah lebih dari ini, tapi lebih sedikit nggak apa-apa. 32. Wow, 32. Kalau 32 itu sudah sebetulnya nggak nyaman gitu. Ya, itu ya Bapak Ibu, ini tentang grup, terus RIG laboratori. Ini laboratori yang kaya ya. Laboratori yang bagus seperti apa, the planningnya nanti kayak apa gitu ya. Artinya ini tentang kimia kan ini ya, metode procurement terus dan sebagainya, arrangement and care dan seterusnya. Oke, itu misalnya. Terus kalau ini saya buka file lain langsung kelihatan nggak ya? Misalnya ini langsung kita ke K3 itu mana nih? Nah, K3 itu ini. Nah, kalau langsung saya buka ini ada kelihatan Bapak Ibu nih. Ike Nur, Sriono Purwanto. Kelihatan Pak. Iya, kelihatan Pak. Nah, ini saya cari di internet ini. Saya cari di internet tentang keselamatan kesehatan dikerja di laboratorium dan dampaknya bagi lingkungan. Ini kelihatannya SMK, SMTI Yogyakarta. SMK kelihatannya ya. Tapi ada kelas 10 kompetensi keahlian kimia analisis. Modul ini ya. Modul. Jadi terbuka di internet. Nah, kalau ini tadi K3 kan, tapi ini K3 K3 LH itu. Iya, KLH gitu, lingkungan ya. Jadi ini terhadap lingkungan, jadi lebih luas ya. Kalau fisika mungkin kan yang dengan lingkungan kan nggak ada ya, cuma alat-alat aja, alat-alat yang kecuali fisika murni ya, yang ada bahan-bahan material. Ya, tapi setidaknya kita mencoba ini Bapak Ibu ya. Misalnya ini peta kedudukan modul. Misalnya ini kan menjelaskan aturan K3 dalam pekerjaan di laboratorium. Merancang langkah-langkah melakukan kerja di laboratorium. Ini desain. Lalu materinya laboratorium, terus menjelaskan jenis fungsi peralatan ini. Nah, kayak ini bisa kan? Cuma ini lebih ke lingkungan, nanti mungkin dialamatkan ke lingkungan. Nah, ini kemudian mungkin ya khusus untuk ini ada 32, 34, di sini ada zat kimia macam-macam. Nah, mungkin nanti di drop aja. Artinya yang zat kimia tidak usah kita kan nggak punya kan, zat kimia berbahaya ini kan nggak punya. Sistem informasi keselamatan. Ini sistem informasi keselamatan. Kalau di sini alat keselamatan pelindung diri. Lalu di sini K3 di laboratorium. Nah, kita masuk yang mana? Mungkin ya. Kita masuk di sini K3 di laboratorium sama alat keselamatan dan pelindung diri. Kalau ini sistem informasi keselamatan. Menerapkan untuk mengatasi suatu kasus zat kimia berbahaya. Ini kayaknya enggak ini. Ini ada zat kimia berbahaya. Mungkin cuma di sini aja.
Apalagi yang di sini penyimpanan bahan kimia ini mungkin enggak ada. Terus, nah ini apalagi di lingkungan limbah. Nah, berarti mungkin kita hanya sampai di, saya kira bisa sampai di sini ya, alat keselamatan ini. Jadi tidak semua. Jadi mungkin kita di bab 1 ya, keselamatan kesehatan kerja laboratorium. Sini sampai dengan bab 2 ini alat keselamatan pelindung diri. Nah, mungkin sampai di sini, mudah-mudahan ya. Nah, kalau yang membuat kisi-kisi, mudah-mudahan maksudnya di sana. Sistem informasi keselamatan ini sepertinya enggak gitu ya. Tetapi nanti coba kita lihat. Dan nomor 39 ya, halaman 39. Oh, enggak bisa. Harus ditulis. Halaman 39. Oh, kok enggak ada halamannya nih? Oh, ini kayaknya oh ini ada ini 14 ini ya. Oh ini bab 2 ini. Bab 2 tadi kan bab 4. Ini informasi keselamatan. Ini bab ini nih. Nah, ini informasi keselamatan. Ini bab 3 ini ya, sumber informasi keselamatan. Nah, ini gambarnya saja. Gambarnya seperti ini. Tapi mungkin ya bisa saja ya, artinya bisa saja walaupun kita tidak punya alat-alat yang berbahaya, tapi mungkin bahaya semacam ini. Bahaya kebakaran. Ini kan yang atas ini kebakaran. Kalau yang bawah ini berkaitan dengan orang, ini berkaitan dengan tengkorak. Coba kita lihat. Simbolnya kok tengkorak. Keselamatan kesehatan kerja kelas 10 lingkungan. Oh, ini sudah masuk lingkungan Bapak Ibu. Sudah masuk lingkungan. Ya, saya kira itu nanti ya bisa coba dipelajari yang bagian itu ya K3-nya. Nah, kemudian kalau yang lain-lain Bapak Ibu ya, misalnya tadi metode sudah, kalau strategi ini, nah saya mencoba strategi itu agak susah Bapak Ibu ya, dari dulu agak susah, coba mudah-mudahan bisa ketemu ya saat ini ya. Strategi pembelajaran guru fisika, relevansinya dalam pengembangan motivasi belajar dan prestasi belajar. Nah ini saya cari aja di internet ini ya, ada di jurnal ini, tahun 17. Ini Singaraja. Nah, kita coba aja ya. Yang dibaca strategi di sini apa? Relevansinya dalam pengembangan motivasi belajar. Jadi berarti ya guru menjalankan strategi pembelajaran untuk siswanya agar motivasinya dan prestasi belajarnya bagus. Nah, coba ini kita coba lihat ya, apa dia. Masalah ini abstraknya ya. Berfokus pada rendahnya motivasi prestasi tadi ya. Mendefinisikan strategi pembelajaran guru. Nah, ini mudah-mudahan satu nanti ketemu ini ya. Nah, mendemonstrasikan strategi, terus motivasi, ini motivasi, terus prestasi. Oke. Terus relevansi. Ah, ini relevansinya dengan keduanya tadi. Jadi 4 hal yang dikemukakan. Metode penelitian kualitatif, data strategi pembelajaran dikumpulkan, datanya lewat observasi dan wawancara. Data motivasi ini lain, terus hasil penelitian menunjukkan. Nah, coba ini Bapak Ibu. Hasil penelitian menunjukkan guru menggunakan strategi pembelajaran ekspositori dan inquiry. Nah, kalau seperti ini ya kembali ke model. Strateginya itu menggunakan model. Jadi strategi itu kok sepertinya cara gitu. Strategimu apa untuk ke sana? Kamu punya strategi apa saja? Strategi menghadapi ujian nasional, strategi menghadapi ujian PNS. Nah, itu kan lebih tepat strategi kan, bukan model menghadapi ujian nasional kan, bukan begitu, atau metode menghadapi kan bukan, tapi strategi. Jadi dia itu
lebih umum kayaknya gitu. Ya model, penggunaan model, menggunakan model itu sendiri bisa dikatakan strategi. Menggunakan model pembelajaran ini bisa dikatakan strategi. Menggunakan pendekatan ini bisa dikatakan strategi. Jadi kayaknya strategi itu suatu cara lah gitu ya, yang digunakan oleh seseorang dalam mencapai sesuatu. Itu gambaran saya sementara gitu ya. Jadi kalau ini guru menggunakan strategi pembelajaran ekspositori dan inquiry. Bukankah inquiry juga model, ekspositori juga model. Nah, itu kan. Jadi umum strategi itu. Kalau yang ketemu saya 2 kali 3 kali ini kan, kalau model pembelajaran itu dia punya sintak-sintak gitu ya. Kalau metode tadi lebih kecil, metode diskusi. Nanti diskusinya bagaimana. Terus namanya taktik. Taktik itu diskusi itu dilakukan dengan cara bagaimana. Misalnya diskusi dengan masing-masing 4 orang, masing-masing kelompok. Itu masing-masing kelompok itu papi-papi, pria wanita. Ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah itu taktiknya. Teknis ya. Teknis metodenya seperti itu. Tapi metodenya dinamakan diskusi gitu. Nah, gitu ya. Jadi diskusi terus teknis. Kalau strategi ini lebih gede, apapun bisa dikatakan strategi kayaknya begitu. Oke, coba kita lihat khusus strategi saja ya. Khusus strategi bagaimana dia bisa menemukan ini gitu. Terus yang keempat ini strategi yang digunakan guru dalam upaya. Nah, strategi yang digunakan guru. Nah, ini ya. Strategi yang digunakan oleh guru dalam upaya ini dengan di sini dengan memaparkan tujuan pembelajaran, penyajian bahan, penggunaan metode, media evaluasi. Nah, berarti kan strategi itu sangat luas gitu. Semua bisa dikatakan strategi. Gitu. Ya kan? Ini kan meliputi dari awal sampai akhir pembelajaran kan. Memaparkan tujuan, penyajian bahan, penggunaan metode, media. Bahkan ini kurang ini sebetulnya. Penggunaan model. Mestinya penggunaan model pembelajaran ya dengan sintak-sintak tertentu, terus penggunaan pendekatan pembelajaran seperti pendekatan kontekstual, pendekatan yang lain gitu ya. Nah, jadi ini dikatakan strategi. Jadi kalau saya bilang itu kadang-kadang strategi ini suatu cara atau teknis atau apa ya strategi gitu ya, yang digunakan untuk mencapai tujuan. Gitu. Nah, coba kita lihat ya, misalnya dia diangkat dari apa, strategi itu komponennya apa aja gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat biasanya di metode. Nah, di metode sini. Di metode ini instrumennya. Nah, instrumennya wawancara ini. Terus purposive sampling, transkrip, observasi. Nah, ini observasi strategi guru. Observasi strategi pembelajaran guru. Ya, strategi pembelajaran guru ya tadi dia dari awal sampai akhir itu dia melakukan apa, menggunakan metode apa, menggunakan model apa, menggunakan pendekatan apa, yaitu strategi semua itu. Jadi dia lebih luas. Saya kira itu di sini ya. Wawancara mengenai strategi guru. Nah, strategi ya tadi kan. Oke, coba kita lihat hasilnya sekarang ya. Topik yang kita bisa sesing aja ya. Sing yang katanya ada kata strategi gitu. Nah, strategi berarti ini strategi guru yang tadi ya. Oke, terus berikutnya lagi. Nah, ini strategi. Ini strategi diharapkan mengacu pada beberapa indikator. Nah, ini jelas ini. Strategi ya, strategi pembelajaran mengacu pada indikator. Apa yang dimaksud di sini? Indikatornya apa? Di sini. Nah, indikatornya ternyata itu tujuan, bahan, metode, media. Nah, jadi ya dari awal sampai akhir itu terdiri dari apa aja, itu strategi gitu. Gimana Bapak Ibu? Bingung ya? Strategi, model, tujuan. Kalau saya ya gitu aja, strategi ini sesuatu yang luas, yang pokoknya dia teknis cara atau bagaimana ya untuk mencapai tujuan dari awal sampai akhir.
Oke ya, ini strategi. Coba kita buka misalnya file lain ya, strategi ya. Di sini tadi kan ada beberapa ya. Oh, ini ada file satunya lagi. Nah, ada. Ini sudah kelihatan warna ungu atau apa ini ya? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya, Sudah. oke. Ini kita lihat ya. Kelihatan Pak. Mestre Doctor. Nah, the sign of learning physics. Nah, ini khusus ini ya. The sign of learning cognitive strategy for improving instruction. Jadi strategi kognitif untuk instruksi, untuk perbaikan pembelajaran. Strategi kognitif untuk perbaikan pembelajaran. Ayo di-mute lagi Bapak Ibu yang baru bicara, yang tidak mengganggu. Ya, oke. Terus ya, kita coba lihat ini ya. Di sini apa yang dibicarakan gitu. Saya juga baru buka ini Bapak Ibu ya, sama-sama. Jadi sama-sama cari, sama-sama buka. Introduction. Saya di sini ini faktor many student physics difficult to learn dan sebagainya. Introduction ini belum ada apa-apa. Yang kedua formation concept how to fake broke. Ini juga belum. Behavior strateginya, teaching intervention, learning research belum. Jangan-jangan malah nggak ada ya. Learning look for a novice. Novice itu belum ahli ya, pemula. Novice itu how learning looks for. Jadi pembelajaran yang seperti pemula itu seperti apa itu. Nah, ini terus strateginya ada nggak ini? Drawing fisik macam-macam, long term macam-macam. Terus conceptual approach, pendekatan konseptual, how to improve problem solving. Pendekatan konseptual itu ada Bapak Ibu. Lain. Pendekatan konseptual. Research problem ini. Active learning strategis. Nah, ini strategi belajar aktif. Ada nih. Strategi belajar aktif. Engaging student in their own learning in the is the key to learning. Jadi mengengage student itu mengajak atau membangkitkan atau merangsang siswa di dalam belajarnya sendiri. Nah, katakanlah ini menggali agar siswa itu belajar dengan gayanya sendiri. Nah, is the key of learning adalah kunci dari belajar. Nah, ini yang dibuat jargon Merdeka Belajar, Bapak Ibu. Merdeka Belajar itu kan si anak ini punya gaya belajar apa, kita mengikuti. Bukan anak-anak yang mengikuti kita, bukan. Tapi kita yang mengikuti gaya belajar anak-anak ini. Ternyata ini strategi belajar aktif, agar anak itu belajar aktif. Ya, jadi misalnya anak-anak ada yang suka mendengarkan, ya berarti sekali waktu ada yang mendengarkan. Anak-anak suka berbuat, berarti sekali waktu harus ada praktikum. Anak-anak suka melihat, berarti ya video macam-macam. Jadi ini caranya, strategi belajar aktif. Jadi strategi itu seperti apa ya? Cara gitu loh. Cara atau teknis atau apa untuk mencapai besar gitu. Ini strategi. Ini mungkin ya nanti yang bisa dibaca ya, strategi belajar aktif. Nah, di sini kemudian ada traditional lecture classroom gitu ya. Guru tradisional di kelas gitu. Off in the class dan sebagainya ini. Nah, ini barrier to ini halangan untuk instruction active learning dan seterusnya. Yang berikutnya ini student perception of learning. Jadi persepsi siswa tentang belajar dan kebiasaan studi mereka. Setting in the service of learning. Pengujian. Kayaknya itu aja tadi ya. Strategi active learning strategis tadi. Buku tentang ini. Ya.
Oke, mungkin begitu dulu Bapak Ibu. Sampai dengan model, sampai dengan, jadi kalau di mana ya, di Google Drive saya mungkin sudah sampai 1, 2A, 2B, 2C gitu ya, dan sebagian tadi yang lain. Oke, mungkin ada yang tanya dulu. Mungkin jangan saya aja yang bicara. Gimana setelah ini? Nanti ya berarti Bapak Ibu harus belajar sendiri loh. Seperti tadi metode tadi sudah banyak ya. Ada lecture metode, ada demonstrasi metode dan sebagainya tadi. Nanti dibaca sendiri. Silakan. Ada mungkin yang dipikirkan tentang pedagogik. Saya tadi siang tuh ketemu Pak Kusaini. Pak Kusaini kan juga pedagogik ya. Juga bingung pengajar. Nanti pengajarnya gimana Pak? Sementara saya beri cerita yang saya lakukan gitu. Jadi mau tidak mau akhirnya saya tempuh, saya carikan file sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dari situ nanti tergambar pedagogik, bagaimana cara mengajar. Ada proses pembelajaran, ada output pembelajaran. Ini kita belum bicara output loh ya. Mudah-mudahan nanti sisa waktu ini masih bicara output sampai besok gitu. Ya mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, ada yang bisa share. Silakan ini Mbak Aris, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, berarti kalau pertanyaan nanti misalnya karena informasi dari teman yang baru selesai UP itu kan soalnya literasi, bentuk literasi, numerasi dan literasi sains gitu. Iya, itu kalau pertanyaannya campur gitu dari kalau strategi sampai ujungnya outputnya itu berarti kalau strategi seperti tadi kalau berarti metode, tujuan pembelajaran, indikator dan model itu termasuk dalam strategi pembelajaran ngoten nggih Pak. Ya mungkin kami melakukan tapi kami tidak tahu yang kami lakukan itu mana yang termasuk strategi, mana yang termasuk modelnya, mana yang termasuk metodenya. Barangkali juga kami terutama saya gitu, barangkali di RPP juga saya salah meletakkan mana metode, mana model, mana strateginya. Mohon penjelasannya, perbedaannya. Terima kasih. Ya, kalau sejauh ini ya pendekatan misalnya ya, pendekatan kemarin kan pendekatan kontekstual gitu ya. Pendekatan kontekstual kan ada 7 elemen itu. Berarti di dalam pembelajaran itu harus ada 7 elemen itu yang dilakukan dalam kelas gitu. Itu pendekatan. Misalnya STEM itu juga pendekatan. Sains, teknologi, engineering, matematik. Nanti dalam pembelajaran itu harus ada bagian dari pembelajaran dari STEM itu. Jadi yang dikatakan pendekatan itu berarti elemen-elemen. Saya bilang elemen-elemen ya, bukan sintak, bukan tahapan, bukan. Kalau sintak itu biasanya harus urut, kalau tahapan itu juga harus urut, kalau nomor apa ya itu harus urut juga, urutan. Nah, ini elemen aja, elemen di dalam pendekatan itu harus dilakukan dalam pembelajaran, boleh urut, boleh tidak urut gitu, dan boleh dilakukan berkali-kali. Mungkin kita masih ingat pendekatan saintifik dulu ya, yang mengamati, menanya, bereksperimen itu dulu waktu muncul pertama itu dinamakan sintak, dinamakan model-model. Harus urut, harus mengamati dulu, baru menanya, macam-macam. Tapi belakangan, mosok setelah mengamati nggak boleh mengamati lagi. Akhirnya gugurlah itu sebagai model saintifik. Lalu jadilah dia tetap pendekatan saintifik. Jadi kalau pendekatan saintifik, maka unsur 5M itu dilakukan, semua dilakukan. Tetapi boleh tidak urut. Itu dan boleh dilakukan lebih dari 1 kali. Nah, tetapi belakangan pendekatan saintifik itu menjadi dilema karena kalau pendekatan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh guru, sedangkan 5M itu dilakukan oleh siswa. Nah, kalau dilakukan oleh siswa, maka dia sebagai output bukan sebagai proses. Maka jadi kelabakan, maka dinamakanlah kemudian dia skill sains gitu, skill sains, jadi keterampilan sains. Nah, kalau keterampilan skill itu ada pada siswa itu ya. Lalu pendekatan apa lagi ya? Pendekatan kontekstual, STEM. Nah itu tadi itu pendekatan. Terus yang berikutnya model.
dibilang model itu kalau di Indonesia itu ya, model itu model pembelajaran itu dia memiliki urutan, memiliki sintak, memiliki tahapan, di mana sintak tahapan itu tidak bisa dibolak-balik karena dia dulu yang menemukan itu adalah seseorang. Ya di sana ada model PBL, model PJBL, model dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalnya satu model digabung dengan pendekatan, gimana caranya? Ya tetap model itu dilakukan secara urut. Kalau pendekatan itu boleh diletakkan di mana saja. Lalu meletakkannya bagaimana? Ya terserah. Tadi pokoknya yang urutan atau sintak tadi tetap jalan. Elemen-elemen dari pendekatan ya tetap dilakukan. Nah, terserah meletakkannya tergantung dari materi yang ada dan mungkin kemampuan dari peneliti itu sendiri. Kemudian di dalam metode sekarang, metode tadi kita sudah tahu, metode diskusi, metode ceramah, metode demonstrasi. Nah, secara kasat mata praktikum, secara kasat mata praktek ya, praktek mengajar itu kan ada di dalam pembelajaran mulai dari awal sampai akhir itu di sana kadang ada diskusi, kadang ada demonstrasi, kadang ada ceramah gitu ya. Tadi ada juga metode project, metode problem solving tadi ya, metode sejarah dan sebagainya. Berarti metode itu adalah bagaimana cara melakukan satu kegiatan di dalam satu sintak model pembelajaran. Nah, nanti bagaimana teknisnya metode namanya teknis. Misalnya metode diskusi, tadi diskusi di tempat saya itu satu kelompok 5 orang, tapi di tempatnya Mbak Aris mungkin 3 orang, itu teknisnya. Tapi tetap saja mereka diskusi. Nah, kemudian strategi. Tapi tadi strategi itu setelah kita amati, ternyata dia itu cara atau teknis atau yang secara global gitu. Tadi berarti kalau strategi pembelajaran, tadi ternyata orang yang meneliti itu ya dari awal sampai akhir itu loh, isinya apa, itu namanya semua strategi gitu. Nah, jadi kalau begitu kira-kira kalau dianggap yang paling kecil terlempar lagi ya. Iya, tidak ada suaranya. Ya mungkin bapaknya trouble sinyalnya. Bisa jadi, Bapak. Mungkin kayak kemarin itu mungkin. Ibu-ibu ada yang kemarin merekam ini, yang apa itu, yang termo ya? Yang Pak Sulur yang sebelumnya, sama yang Kanor Ibu. Ada ya? Udah di-share loh, Pak. Kan sudah ada di grup itu, Pak. Enggak. Iya. Tidak saya temukan, Bu. Oh, coba. yang Pak Sulur yang sebelumnya yang kedua itu, yang kemarin. Iya, tak tindih mungkin, Pak. Coba di scroll aja dulu pelan-pelan. Ya. Usahakan, Bu. Izin sambil madang ya Bapak Ibu. Mungkin mati lagi mungkin itu punya Bapak. Malah hujan deras soalnya. Hujan deras petir. Mungkin ya. Iya, makanya Iya. kayak kemarin terlempar juga. terdengar Di sini suara juga saya? iya ini. Terdengar Pak. Iya, Pak. Barusan mati. Alhamdulillah. Oh, Mati ngatan. listrik langsung hilang. Ini listriknya masih mati tapi internetnya nyala. Iya Pak Farhan. Tadi saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Jadi tadi kalau diambil yang paling kecil berarti metode, ya. Terus di atasnya metode tadi ada yang urut namanya model. Di dalam model tadi mungkin ada pendekatan yang semua elemen-elemennya harus dilakukan. Kesemuanya tadi kelihatannya strategi. Gitu. Sepertinya begitu. Jadi strategi itu yang paling gede. Sepertinya begitu. Mulai dari apa yang bagaimana, model yang digunakan apa, metodenya apa, pendekatannya apa, evaluasinya bagaimana, itu semua strategi.
Kayaknya begitu Bapak Ibu. Gimana? Ya mudah-mudahan deh. Insya Ini Allah. sama dengan nanti yang membuat soal gitu ya. Oh, Amin. jadi Mbak Aris sudah coba berkomunikasi ya dengan yang barusan tes. Nggih. Coba aja ya. Kalau misalnya Soalnya ingat belum gitu, dapat. Ya Pak, Nggih. soalnya coba kalau ingat banyak ini literasi. soal-soal pedagogiknya gimana gitu. Gitu ya. Nggih. Soal-soalnya gimana coba ditulis ya. Nanti kita bicarakan. Oke, Nggih. gitu ya. Mudah-mudahan jadi Nggih. cerah terus. Mungkin ada bertanya lain, Bapak Ibu? Ada yang bertanya lain? Oke Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Silakan Mas. Waalaikumsalam. Jadi yang kemarin kita TPASK dan itu suara itu berarti ini Pak ya, berarti itu apa itu metode pendekatan Pak ya, TPASK. Kalau Kasus. Iya, apa ya? TPACK ya? TPACK Berarti pendekatan berarti Pak ya. Pak ya. Oh, bukan. TPACK itu bukan pendekatan, bukan. Bukan ya. Bukan. Apa? Ayo, TPACK. Kemampuan yang harus dimiliki oleh guru ketika mengajar. Jadi TPACK itu kan gabungan dari konten, gabungan dari pedagogik dan teknologi. Tapi dia harus ada nanti di dalam RPP itu. Di dalam RPP itu ya kalau misalnya Bapak Ibu misalnya guru menyajikan video pembelajaran, video berjudul ini untuk menjelaskan apa. Nah, berarti itu penggunaan teknologi dalam pedagogik namanya TPK. Gitu. Ketika misalnya anak-anak mencoba mencari referensi lewat Android, nah berarti anak-anak itu mencari materi dibantu teknologi. Berarti itu anak-anak lagi apa? TCK, teknologi content knowledge. Ketika anak juga memakai teknologi, guru juga memakai teknologi, namanya TPACK. Tapi TPACK itu sebuah apa ya? Kemampuan yang dia itu dimiliki oleh guru, harus dimiliki oleh guru dalam pembelajaran. Gitu. Itu kalau TPACK. Ya, jadi mungkin apa ya? Memang sulit untuk baru pertama kenal, kemudian kita diminta untuk mendeskripsikan gitu. Tapi nanti kalau dicoba Bapak Ibu ya, file yang sangat banyak dan apapun yang saya punya yang berkait dengan yang kisi-kisi yang kita pelajari, saya taruh di sana semua. Coba itu dibaca berkali-kali. Nanti kan jadi karena membaca berkali-kali itu biasanya nanti akan menjadi lebih familiar. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nah mungkin begitu loh. Ya, kalau kita sudah kan Witing Tresno Jaralan Soko Kulino. Apa? Dimulainya cinta itu karena Kebiasaan. Sering bertemu. Nah, gitu loh. Itu benar loh ya, benar. Jadi saya sudah berusaha mencari file sebanyak mungkin ya. Saya memang merasa keterbatasan pedagogik itu gimana ini ya. Akhirnya ketemulah itu. Oke, mungkin saya coba ini Bapak Ibu ya. Yang belum saya lakukan mulai kemarin adalah mencoba variabel terikatnya itu digabungkan dengan RPP. Nah, itu salah satu caranya. Ini saya coba share lagi ya. Kita buka lagi di sana. Jadi misalnya tadi literasi sains. Tadi yang disinggung Mbak Aris tadi ya, literasi sains. Misalnya ini saya ambilkan dari skripsi mahasiswa aja ya, skripsi dan tesis ya. Kita coba misalnya ini, nah ini RPP PJBL. Mungkin ini satu di sini. Sorry. Satu di sini teorinya dulu, baru nanti RPP-nya. Oke, terus yang satu lagi RPP-nya. Biar mungkin Bapak Ibu punya gambaran ya.
bagaimana nanti mempelajari materi yang sekian banyak itu gitu. Mudah-mudahan bisa, masing-masing orang kan punya cara ya, punya cara sendiri-sendiri. Jadi saya cuma membuka memotivasi Bapak Ibu aja bagaimana menghadapi yang banyak ini. Misalnya ini judulnya ya, PJBL STEM literasi sains, babnya optik. Nah, kita pangkalnya di literasi sains sama PJBL aja, STEM-nya nggak usah juga nggak apa-apa ya, karena kan di dalam kisi-kisi STEM-nya nggak ada. Ayo di mute. Siapa ini yang tidak di mute? Maaf Pak. Mengganggu. Oke, kita coba lihat ini UKBM nggak usah ya, UKBM nggak usah. Kita lihat misalnya yang berkaitan dengan kita ada PJBL sama literasi sains. STEM ini juga nggak usah. Tapi sengaja ini saya sertakan aja biar kalau Bapak Ibu berminat nggak apa-apa. Nah, misalnya ini PJBL ya. Nah, PJBL ini sampai ketemu Bapak Ibu, sampai ketemu sintaknya seperti apa. Kalau pengertiannya ya dia itu berbasis project gitu. Pokoknya ada project, lalu project itu memplannya bagaimana, melaksanakannya bagaimana, mengevaluasinya bagaimana. Kalau kita dapat project itu kan begitu ya. Kita dapat project itu, maka project itu harus ada perencanaan, harus ada pelaksanaan, harus ada evaluasi. Itu poin penting dari PJBL. Kalau PBL, problem based learning itu problemnya, lalu dipraktikumkan lewat lab. Tapi kalau PJBL ini prinsip pentingnya adalah di bagian projectnya ini. Nah, ini sampai dengan katakanlah dia dilakukan dengan cara apa. Nah, ini misalnya Bapak Ibu. Nah, di sini menurut Laboi, tapi ini sudah PJBL STEM Bapak Ibu ya. PJBL STEM. Kalau PJBL sendiri itu di atas mudah-mudahan ada ya. Ternyata nggak ada. Ini sudah PJBL STEM. Kalau PJBL saja nggak ada di sini ya. Kelihatannya nggak ada, langsung STEM ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting gini saja. Ini PJBL yang sudah bercampur STEM. Jadi yang sudah bercampur STEM. Jadi bukan PJBL sendiri ya. Nah, yang PJBL yang saya tak menyalakan lampu dulu ya. Ini kok kayaknya gelap ya. Sebentar ya. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini menurut Laboi. Menurut Laboi 2010. Nah, Laboi ini termasuk UGRAD ya. UGRAD itu 2015. Kalau ini Laboi ini 2010. PJBL STEM itu sudah disatukan. Jadi PJBL dan STEM sudah disatukan. Nah, dia memiliki langkah-langkah reflection gitu ya. Lalu riset gitu. Kemudian discovery, nah itu kan, lalu application, nah ini ya, terus 5 communication gitu, terus nah kayak ada 5 ya, seperti balonku. Nah ini deskripsinya ya Bapak Ibu. Tadi kan ada 5 ya, identify problem and constraint, research, idiot. Tapi ini miliknya siapa ini? Ini miliknya mungkin Laboi tadi ya. Nah, terus ini ada keterangannya. Peserta didik mengapain dan sebagainya gitu ya. Mengidentifikasi masalah. Nah, berarti masalah memang. Nah, masalah itu berbeda dengan fenomena. Kalau fenomena tidak butuh solusi, kalau masalah butuh solusi. Nah, itu bedanya. Ini identify problem, bukan identify fenomenon, bukan, tapi identify problem. Problem itu berbeda dengan fenomena, misalnya ya. Oke, nah ini dari sintak-sintaknya jelas ya. Dari sintak-sintak. Oh, ini ada 7 Bapak Ibu. Ini PJBL STEM menurut Kapraro. Nah, menurut Kapraro, PJBL STEM itu ada 7 langkah. Nah, misalnya begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini literasi sains. Literasi sains itu seperti apa? Gitu. Literasi sains seperti apa? Nah, literasi sains itu ternyata adalah kecakapan. Nah, ini misalnya ini diambil dari
Pisah, OECD ini pisah. Jadi kecakapan mengaplikasi aplikasi dari pengetahuan, kemudian identifikasi, perumusan kesimpulan, bukti dan sebagainya. Nah, ini berarti mengaplikasikan. Literasi itu kalau bahasa sederhananya itu membaca lalu menulis kembali gitu. Membaca, menulis kembali, mengaplikasikan. Nah, terus ini ada aspek kompetensi, ada aspek konten, ada aspek konteks gitu ya. Ini literasi sains. Ada aspek sikap gitu. Nah, tetapi yang dibatasi di sini aspek kompetensi, Bapak Ibu ya, aspek kompetensi. Nah, dia memiliki indikator menjelaskan fenomena ilmiah. Nah, menjelaskan fenomena ilmiah, bukan problem ya, tapi fenomena. Terus ini yang kedua itu mengevaluasi dan merancang pemecahan masalah. Yang ketiga, ini komponennya menafsirkan data dan bukti pemecahan masalah. Nah, sekarang kita coba lihat masing-masing ini ada indikator khusus. Nah, ini ya. Misalnya tadi menjelaskan fenomena ilmiah, itu ada beberapa indikator. Mengidentifikasi, menggunakan, dan menghasilkan contoh, penjelasan. Nah, ini sub-sub indikatornya. Ya, di sana ada. Nah, masing-masing ada ya di sini ya. Dari PISA 2015. Nah, sekarang hubungannya seperti apa? Nah, hubungannya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini tadi project PJBL STEM meningkatkan literasi sains. Maka nanti harus ada bahasan seperti ini, Bapak Ibu. Di sini adalah sintak-sintak PJBL STEM, lalu di sini adalah indikator literasi sains. Jadi kalau ada identify problem and constraint, tadi yang miliknya Kapraro tadi, ini berarti miliknya Kapraro yang ada 7 langkah tadi, Bapak Ibu ya. Nah, ketika ada sintak ini, nanti siswa itu berlatih tentang ini, komponen atau indikator ini. Ketika ada langkah riset, tahapan riset, maka siswa itu berlatih literasi sains, mengevaluasi dan merancang. Terus ini yang menentukan siapa? Seperti ini. Yang menentukan adalah peneliti, kita sendiri gitu. Nah, riset itu apa yang dilakukan? Misalnya riset itu adalah ini, yang dilakukan adalah ini. Terus mengevaluasi dan merancang itu apa? Oh, kalau begitu cocok. Ya sudah, ini saya rancang untuk ini. Nah, itu yang mengambil seperti ini penelitinya sendiri. Dalam hal ini biasanya mahasiswa. Jadi ada kaitan antara sintak-sintak model pembelajaran yang dipakai dan output yang direncanakan. Dalam hal ini literasi sains. Jadi setiap langkah begitu. Oke, nah misalnya ini bait ini ya. Bait ini membuat ya. Ini ada dua indikatornya. Menjelaskan fenomena ilmiah dan indikator mengevaluasi dan merancang pemecahan. Jadi ada 3. Kalau ini malah ada test and refine, ini ada 3 ya. Mengevaluasi, merancang, merancang pembelajaran, menafsirkan. Oh, 2 ya, menafsirkan. Jadi ada 2. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus sekarang itu secara teori. Nah, sekarang secara praktek bagaimana? Secara praktek kita buat RPP-nya itu seperti apa? Nah, secara praktek kita buat RPP-nya adalah seperti ini. Nah, kita bisa lihat langsung di langkah-langkah pembelajaran gitu. Di langkah-langkah pembelajaran. Nah, dia ada di sini. Di sini ya. Jadi ini misalnya pertemuan 1. Pertemuan 1 ada kolom guru, ada kolom siswa. Nah, di sini kolom guru itu model. Nah, di sini ya. Model PJBL STEM, terus keterangan pendampingan. Nah, jadi kalau nanti di garis bawah saja, berarti model PJBL STEM. Kalau miring di garis bawah, nanti keterangan pendampingan. Nah, di peserta didik nanti ada pendekatan saintifik. Nah, kalau nanti dicetak tebal, itu ada pendekatan saintifik yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Mengamati, menanya, tadi mosok itu dilakukan oleh guru kan tidak mungkin. Dia dilakukan siswa, tapi ini namanya tetap saja
pendekatan saintifik. Sebetulnya yang bagus itu keterampilan saintifik mestinya ya, scientific skill misalnya. Terus ada indikator literasi sains. Nah, nanti kalau yang dicetak miring itu berarti indikator. Misalnya kita coba lihat ya ke bawah. Kita coba lihat. Nah, ini di garis, ini tebal. Berarti ini keterampilan sains tadi. Terus ini, nah tadi keterangan kan ini ya, keterangannya arahan guru. Nah, seperti ini Bapak Ibu saya, menayangkan video. Nah, menayangkan video. Berarti video itu teknologi. Berarti dalam hal ini guru melakukan teknologi dalam pembelajaran. Berarti ini TPK, teknologi pedagogi konten. Nah, misalnya begitu. Ini siswa mengamati video. Berarti siswa mengamati video. Berarti video itu digunakan oleh siswa. Siswa juga, gitu ya. Berarti di sini TCK, content knowledge. Jadi kalau di sini itu pedagogik, di sini isinya konten, gitu. Kira-kira begitu tadi yang TPACK-nya tadi ya. Nah, misalnya ini, nah di sini ada langkah ini, nah di sini ada menjelaskan fenomena ilmiah. Nah, tadi dicetak miring ini adalah indikator dari indikator dari literasi sains. Misalnya ini menjelaskan fenomena berdasarkan prinsip kerja mata. Nah, ketika siswa menjelaskan fenomena dalam video berdasarkan prinsip kerja mata, artinya siswa di sini belajar tentang menjelaskan fenomena ilmiah. Gitu Bapak Ibu ya. Misalnya lagi ini kita lihat yang sini aja. Nah, di sini. Ini sekarang langkah 1. Nah, langkah 1 ya tadi, identify problem and constraint. Ini mengamati tadi. Mengamati tadi berarti skill scientific skill ya. Scientific skill. Nah, terus ini menanya juga mengutarakan pertanyaan. Nah, berarti itu siswa menanya keterampilan skill tadi. Terus nah di sini ketika mendorong peserta didik mengajukan pertanyaan dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Nah, maka siswa itu mengutarakan pertanyaan, berarti dia menanya skill, scientific skill dengan permasalahan pada gambar dan fenomena. Jadi mengutarakan pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan. Siswa itu bertanya sesuai dengan permasalahan pada gambar dan menjelaskan fenomena dalam gambar. Jadi siswa bisa bertanya yang sesuai gambar, bisa juga menjelaskan gambar. Pada saat itulah siswa sebetulnya berlatih literasi sains menjelaskan fenomena ilmiah. Nah, itu Bapak Ibu hubungannya. Jadi variabel terikat dengan variabel proses, variabel bebas itu bisa seperti itu. Nah, misalnya ini memonitoring peserta didik dalam mengembangkan rancangan proyek. Nah, mengembangkan rancangan proyek ini merupakan tahap dari PJBL STEM. Nah, tahap PJBL STEM itu idiot. Nah, idiot ini ditandai oleh membuat rancangan proyek dan mengembangkan rancangan proyek. Nah, pada saat itulah siswa misalnya mengembangkan rancangan proyek, maka siswa akan berbuat mengidentifikasi prinsip fisika yang digunakan. Jadi proyek ini kira-kira menggunakan teori apa ya? Misalnya proyek perahu misalnya. Proyek perahu itu kan itu terbuat dari besi, tetapi besi itu tenggelam. Tapi kenapa kok perahu itu bisa terapung? Nah, ini menggunakan prinsip apa? Oh, ternyata ini menggunakan prinsip Archimedes. Nah, itu yang diketahui siswa. Jadi, ketika mengerjakan proyek perahu, maka siswa belajar tentang prinsip fisika namanya hukum Archimedes. Nah, pada saat itulah siswa berlatih mengevaluasi dan merancang pemecahan masalah. Jadi, dengan adanya perahu tadi berarti untuk menangani masalah apa, misalnya masalah pengangkutan barang, masalah transportasi dan sebagainya gitu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, terus kita coba lihat ya, tadi soal-soal UP yang barusan ditanyakan Mas Haris tadi pada temannya, itu adalah berkaitan dengan literasi sains tadi ya. Nah, soal literasi sains yang dibuat oleh mahasiswa S1 ini
seperti apa. Nah, itu ada contohnya di sini. Nah, di sini ya. Kisi-kisi soal literasi sains. Apakah ini cocok atau enggak? Tapi yang jelas ini mengacu ke soal PISA, Bapak Ibu. Soal PISA soal literasi sains PISA itu dibuat dengan cara bagaimana? Maka ini mahasiswa menyesuaikan. Jadi ada wacana. Ada wacana, ini wacana 1. Wacana 1 ini nanti untuk nomor 1 dan sampai dengan nomor 3. Katakanlah ini seperti ini. Nah, literasi sains ini ada sumbernya dari sini. Mata adalah panca indera, mata berfungsi dan sebagainya. Ini. Nah, jadi pendek kata ini tentang wacana ya. Namun mata juga bisa mengalami gangguan yang terjadi pada siapapun. Nah, di sini. Kemudian ini cerita-cerita ya, lalu sumbernya di sini. Seorang siswa SMA bernama Gilang. Nah, ini rekayasa ya. Gilang bernama Taingga ini. Nah, kemudian kita buat dari wacana itu. Nah, dari wacana itu kita buat soal. Soal ada memang di dalam RPP tadi kan ada IPKD-nya ya. Ada IPKD 3.11.4 menelaah jenis cacat mata. Nah, ini masih belum cukup, lalu dibuatkan indikator butir soal. Indikator butir soalnya tadi kan itu ada wacana kan. Berarti diberikan wacana tentang cacat mata, maka peserta bisa menjelaskan jenis yang tadi, bisa menjelaskan jenis yang di sini. Nah, ini termasuk yang seperti ini, termasuk indikator literasi sains yang menjelaskan fenomena ilmiah. Nah, terus soalnya kayak apa? Nah, soalnya ini berdasarkan wacana tadi ada soal nomor 1 yang di sini. Ada soal yang nomor, nah ini rubriknya ya. Menjawab 3 kalau bagaimana, menjawab diberi skor 2 kalau bagaimana, diberi skor 1 kalau bagaimana gitu ya. Jadi jawabannya panjang Bapak Ibu. Nah, jawabannya misalnya ini seperti ini, panjang jawabannya. Literasi sains biasanya jawabannya seperti ini. Makanya literasi sains itu termasuk sulit ya buat siswa, karena dia harus literate ya, terus kemudian menjawab banyak. Gitu. Nah, ada contoh kedua, misalnya ini soal nomor 2. Ini soal nomor 2 ini termasuk menjelaskan juga ya, menjelaskan juga. Terus ini pertanyaannya ya, pertanyaannya ini kuncinya. Nah, gitu. Oke, ini rubriknya. Nah, rubriknya punya jawaban 3 jika seperti ini jawabannya. Nah, oke. Terus misalnya ini yang, nah ini sampai soal nomor 3 tadi ya. Nah, ini soal ini masuk ke menafsirkan data ilmiah. Nah, menafsirkan data ilmiah itu yang mana? Ya, soalnya seperti ini. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi sudah saya coba model ya, kemudian hubungannya dengan variabel terikat, kemudian hubungannya dengan soal tadi seperti apa. Kan variabel terikat kita itu kan ada paling nggak 4C kan ya. Kolaborasi, kemudian komunikasi, kemudian berpikir kritis, berpikir kreatif. Ini berpikir kritis kreatif belum kita lihat ya. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan. Sebelum nanti kita mungkin waktu tinggal sedikit, mungkin kita ke berpikir kreatif gitu ya. Berpikir kreatif itu yang seperti apa? Ada pertanyaan kira-kira? Bapak Ibu? Punya bayangan apa? Itu? Mudah-mudahan nanti dengan bekal ini begitu menghadapi soal itu teringat semua gitu loh. Teringat ya, teringat kolaborasi, teringat ini, teringat model, teringat TPACK, teringat K3 dan sebagainya gitu. Sehingga kita bisa pas memilih jawaban gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan gimana? Monggo. Mbak Yeni silakan. Mbak Yeni silakan. Silakan Mbak Yeni. Silakan Mbak Yeni. Masih mute? Masih mute kelihatannya. Silakan Mbak Yeni. Silakan Mbak Yeni. Halo Bapak. Halo Bapak. Ya silakan Mbak Yeni. Ya, terkait literasi sains Pak, untuk yang terakhir tadi dijelaskan terkait STEM juga ya. Saya baru tahu, saya terkait STEM ini saya baru tahu. Yang ingin saya lebih
yang untuk literasi sains itu tadi kan di sintaksnya untuk yang peserta didik itu kan tadi juga dimunculkan Pak Nggih. Terus tadi untuk yang analisa yang butir soal itu tadi juga dimunculkan untuk yang literasi sainsnya. Yang saya tanyakan sebenarnya literasi sains itu muncul di semuanya atau yang dari sintaks terus kemudian mengarah ke analisis butir soalnya tadi. Terima kasih. Iya, gini aja jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa dicerna ya. Jadi mahasiswa ini kita beri tugas untuk mengerjakan skripsinya pengaruh PJBL terhadap literasi sains siswa pada materi optik. Nah, gitu. Nah, ini coba dipegang dulu. Pengaruh PJBL, STEM-nya nggak usah dibahas saja, karena STEM kan nggak masuk dalam kisi-kisi kan ya. STEM-nya dianggap tidak ada aja. Jadi pengaruh PJBL terhadap literasi sains siswa pada materi optik. Nah, berarti kita dari situ kan tahu bahwa proses pembelajarannya itu kan menggunakan PJBL. Lalu proses pembelajaran tindakan PJBL ini dilakukan dalam rangka untuk menumbuhkan si anak supaya si anak itu memiliki keterampilan literasi sains. Nah, gitu. Atau gampangnya begini. Kalau Mbak Yeni mengajar, Mbak Yeni itu biasanya kan membuat soal ya, membuat tes formatif ya, betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, ketika membuat soal itu Mbak Yeni, misalnya Mbak Yeni saya tanya ini pakai C berapa saja? C1, C2, C3, C4 dan jumlahnya gimana biasanya? Untuk prosentasenya atau ya, atau jenisnya juga terus jumlahnya berapa misalnya, jenisnya C berapa saja terus jumlahnya berapa misalnya, mulai C yang C1 sampai C6 itu tak Pak? Oke, ya kan biasanya itu kan. Nah, terus Mbak Yeni mengajarnya pakai model apa atau nggak pakai model? Kadang diskusi itu kadang direct, nggak tergantung tergantung materinya. Oke. Saya tanya lagi, misalnya tadi Mbak Yeni membuat soal C4 atau tidak? Membuat ya? Membuat. Nah, Mbak Yeni tahu nggak di bagian mana dari proses pembelajaran, dari sintak-sintak pembelajaran atau di bagian mana Mbak Yeni itu sebetulnya melatih anak agar anak mampu mengerjakan soal yang C4? Di kegiatan intinya. Ya, bagian yang mana kira-kira? Bagian apa? Misalnya contohkan. C4. Apa gitu Pak? Misalnya anak-anak diberi, misalnya pelajarannya tentang gaya dan gerak, misalnya ya. Mbak Yeni memberikan misalnya mobil satu ini bergerak dengan kecepatan sekian, mobil 2 bergerak dengan kecepatan sekian. Mana yang kira-kira lebih dulu sampai? Nah, itu sudah C4 kan, berlatih C4 kan. Nah, ketika Mbak Yeni memberikan di dalam pembelajaran seperti itu, 2 buah mobil dengan kecepatan berbeda, terus mana yang lebih cepat, berarti Mbak Yeni itu sebetulnya sudah melatih anak untuk tingkat C4. Kemudian nanti kalau siswa diberi soal tentang C4, tentu bisa mengerjakan kan harapannya. Sama dengan itu. Sama dengan itu. Jadi model PJBL tadi adalah pembelajaran yang dilakukan dengan langkah-langkah PJBL.
langkah 1 apa, langkah 2 apa, langkah 3 apa. Nah, di dalam langkah-langkah tadi sebetulnya siswa itu berlatih dalam indikator literasi sains. Nah, harapannya nanti kalau diberi soal tentang literasi sains, siswa itu bisa. Nah, soal literasi sains yang mana? Yang tadi, yang ditunjukkan terakhir tadi. Jadi berpikirnya sama dengan itu. Sama dengan mengajar biasa tadi, terus siswa soal tentang C4 tadi. Gimana? Kalau saya beri ilustrasi seperti itu jadi gamblang atau enggak? Berarti untuk yang di sintaksnya memuncul apa enggak istilahnya mengkonstruksikan agar nanti untuk mengerjakan soal mengarah ke literasi sainsnya gitu Pak. Betul, ya betul. Ya. Jadi istilahnya guru memfasilitasi, kemudian siswa itu berbuat yang dimana dia itu mengarah atau berlatih ke indikator dari output keluaran gitu. Terima kasih Pak. Iya. Kayaknya tadi sebelum saya berikan ilustrasi kayak tadi kok bingung gitu ya. Iya. Ya, itu tadi. Munculnya di mana gitu loh. Kok tiba-tiba di soal ada literasi sains gitu. Ya. Nah, nanti soal yang di bawah tadi yang saya sajikan tadi, nanti di soal literasi sains tadi nanti diberikan pada saat sudah selesai pembelajarannya, sudah kesimpulan sudah dikemukakan, baru mengerjakan soal gitu. Tapi kalau lebih jauh lagi soal ini namanya biasanya soal formatif. Nah, soal formatif ini bagian dari proses pembelajaran yang nanti outputnya literasi sains yang sungguhan itu ada di pre sama post setelah meliputi beberapa pertemuan gitu. Beberapa pertemuan, lalu sebelum beberapa pertemuan dimulai atau sebelum penelitian dimulai namanya pre, setelah beberapa pertemuan berlangsung namanya post gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya. Oke, ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Ya, kira-kira seperti itu ya. Saya akan tunjukkan satu lagi ya sebelum kita sudahi, yang keterampilan berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif, kalau kritis gampang ya. Kalau kritis insya Allah bisa nanti dipelajari sendiri. Tapi yang kreatif itu agak susah. Nah, yang kreatif mungkin saya ini contohnya aja ya. Sama ini. Mungkin sebelum ini, ini dulu ya silabus dulu. RPP. Jadi RPP ini kita langsung lihat di langkah-langkah aja ya. Nah, tapi ini PJBL lagi ya, PJBL STEM lagi ini. PJBL STEM lagi tapi dia kreatif ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini misalnya mulai saja dari sini ya, dari kegiatan inti ini. Kegiatan inti ini identify problem and constraint tadi ya. Ini miliknya Capraro 2013 tadi. Nah, ini siswa itu berlatih tentang berpikir kreatif, fluency. Nah, ini fluency. Fluency itu lancar. Fluency itu mengatakan dengan kalimat sendiri sebanyak-banyaknya tentang sesuatu. Jadi pada saat identify problem and constraint, pada saat guru menyajikan permasalahan, ya, misalnya permasalahannya apa? Permasalahannya ini, misalnya Indonesia merupakan negara yang dikelilingi banyak gunung. Jadi cerita tentang Indonesia, terus apa? Siswa diminta untuk mengajukan mengajukan solusi sebanyak-banyaknya, mengajukan solusi dan rancangan prototipe yang berkaitan dengan masalah. Nah, ini masalah di sini. Masalah di sini, salah satu cara menjaga adalah, nah di sini ya, salah satu cara menjaga agar suhu tubuh tetap hangat adalah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman. Suhu minuman
suhu minuman seringkali mudah berubah, terutama jika dipengaruhi oleh suhu lingkungan sekitar. Nah, bagaimana mengatasi hal ini? Gitu ya. Bagaimana mengatasi hal ini? Nanti siswa itu mengajukan banyak sekali alternatif. Oh ya, digodok nih banyu hangat gitu, pakai air hangat, atau mungkin pakai susu yang dari oven, atau macam-macam lah. Nah, itu siswa sudah berlatih namanya fluensi. Gitu Bapak Ibu. Fluensi itu jadi mengatakan sebanyak-banyaknya tentang sesuatu hal. Gitu. Nah, misalnya ini flexibility. Kalau flexibility itu fleksibel. Fleksibel itu mengatakan sebanyak-banyaknya, tapi tentang satu hal. Gitu. Nah, satu hal misalnya apa? Video tentang sebuah panci tertutup yang berisi air kemudian dipanaskan. Nah, biasa kan kita menjerang air ya, menjerang air terus kompornya dinyalakan terus ditutup. Nah, pada saat itu jadi khusus. Fleksibilitas itu khusus. Nah, tentang hal ini nanti apa gitu, tujuannya itu untuk apa gitu. Nah, jadi nanti ini diberikan sebanyak-banyaknya ide, namanya fleksibilitas gitu ya. Ini tapi PM ini pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini mahasiswa ini mengerjakan dua hal, Bapak Ibu. Mengerjakan keterampilan berpikir kreatif, tapi juga mengerjakan pemecahan masalah. Yang pemecahan masalah basic approach itu kan juga dituntut kan ya, keterampilan pemecahan masalah. Tapi kalau keterampilan pemecahan masalah itu harus urut Bapak Ibu. Ada basic approach dan sebagainya. Oke, kita coba ke bawah ya. Nah, kalau ini originality. Originality itu original, belum pernah ada sebelumnya. Nah, misalnya pada saat kapan? Pada saat anak-anak siswa mengajukan ide desain. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, pada saat anak-anak kita suruh membuat desain, kira-kira masing-masing anak akan berbedakah desainnya dengan anak yang lain atau sama? Kira-kira setiap orang. Beda kan? Sangat beda. Karena pikiran orang itu beda-beda. Di dunia ini tidak akan ada dua orang yang betul-betul sama. Makanya otak anak itu selalu berbeda-beda. Ketika disuruh untuk mengajukan ide desain, maka nanti munculnya sangat original. Kalau saya membuat desain, ya desain khas saya. Kalau misalnya Mbak atau Mas ini membuat desain, ya desain khas yang untuk Mas Mbak. Maka disitulah anak-anak belajar originalitas. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi komponen kreativitas itu ada fluency, ada flexibility, ada elaboration, ada originality. Nah, ada 4 itu. Nah, misalnya begitu aja. Nanti selebihnya dipelajari sendiri ya. Ini bagaimana cara mempelajari file-file yang saya berikan seperti itu. Nanti kalau belum jelas diulang lagi. Mudah-mudahan dengan mengulang itu jadi ya tadi ya, meeting Trisno jalanan soko kulino tadi. Munculnya cinta karena kebiasaan bertemu. Nah, kira-kira begitu. Oke, Bapak Ibu, sebelum berpisah ada pertanyaan? Sebelum berpisah ada pertanyaan? Nanti setelah ini kan ketemu dengan Pak Reza ya. Ada Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Silakan Mas Rahmat Arif ini. Silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau di Zoom seperti ini Pak, jangan minta jawaban itu diucapkan. Ini kan mute semua, walaupun tidak kalau dibuka semua ya nanti gitu loh ya. Ini disepakati. Kalau dalam Zoom itu seperti itu. Ya, jadi semua menjawab. Tanya Pak. Ya, sebetulnya terkait tentang bagaimana cara membuat anak itu berpikir kreatif dan dihadapkan juga sekarang kita itu menghadapi kurikulum merdeka yang salah satu prinsipnya itu
bagaimana membuat pola pembelajaran di dalam kelas ini bisa membuat anak itu menyenangkan, sehingga anak bisa berpikir lebih kreatif lagi, bebas berpikir. Ya tadi barusan disampaikan itu. Ya barusan disampaikan itu tadi. Misalnya tadi mau menampilkan berpikir kreatif yang apa? Originality kan? Originality itu apa? Berbeda satu dengan yang lain. Tadi anak dilatih apa tadi? Ayo, disuruh membuat apa tadi? Yang barusan desain. Jadi nanti di dalam pembelajaran itu misalnya kita gunakan PJBL. Tadi kan ada langkah namanya apa tadi di sebelah kiri tadi. Nah, di situ anak-anak disuruh membuat desain. Nah, pada saat anak-anak disuruh membuat desain itulah berarti anak itu dilatih untuk indikator originality. Pada saat tadi disuruh ini menganalisis problem, solusi problem. Tadi anak-anak dilatih untuk apa tadi? Fluensi, berpikir sebanyak-banyaknya. Oh, barusan diterangkan, ditanyakan. Bapak ini gimana? Yang ini saya tanyakan seperti ini, Pak. Ya iya, tadi itu contoh bahwa untuk membangkitkan fluensi, mengatakan sebanyak-banyaknya itu apa? Ya berarti diberi permasalahan, coba kamu katakan tentang bagaimana solusi yang mungkin. Kan banyak, mesti anak mengatakan lebih dari satu. Pada saat itulah anak sudah berlatih fluensi. Nanti soalnya ya sama, misalnya ada satu permasalahan, coba katakan sebanyak-banyaknya tentang hal ini. Nah gitu soalnya. Gitu. Misalnya tadi membuat desain. Anak-anak berlatih membuat desain dari proyek yang sedang dikerjakan. Nanti kan PJBL ya. Nah, nanti pada saat ujian ya, anak-anak diminta misalnya kamu ingin membuat proyek tentang apa? Tentang satu sistem yang bisa membuat tanaman di ladang yang kering itu bisa tersirami semua. Nah, itu kan anak-anak membuat desain. Nah, pada saat anak-anak di pembelajaran diminta untuk membuat desain, disitulah anak berlatih originality, gitu loh Pak. Sudah diberi contoh tadi kok tanya. Ini saya marahi supaya Bapak itu fokus gitu loh. Saat diterangkan itu fokus, berarti masalah materi itu nggak fokus itu. Barangkali begitu ya. Ini sebetulnya juga mau marahi yang lain ya. Yang lain cobalah berpikir seperti itu. Oke gitu Mas Arif, Mas Ahmad Arif. Oke, ya, jelas ya. Nah, nanti dengan cara yang sama, coba dibuka ya, file-file yang di sana dibukai semua ya. Di sana sudah saya carikan dengan ya sepenuh tenaga saya supaya Bapak Ibu bisa berlatih di sana. Jadi kolom guru tadi memfasilitasi, kolom siswa itu dia berlatih apa, gitu. Berarti dengan kata lain, kalau siswa bisa indikator ini, berarti guru harus ngapain? Berarti kalau nanti dibuat dalam soal, ketika ada soal bahwa guru itu memerintahkan untuk membuat desain, misalnya, maka siswa sebetulnya berlatih untuk keterampilan berpikir kreatif namanya originality. Gitu loh. Ya. Makanya ini harus. Nah, untuk itu makanya harus tahu. Tadi kan saya jujuk ini ya. Berpikir kreatif itu apa kan belum saya terangkan tadi ya. Saya jujuk aja tadi saya gabung-gabung gitu. Maka nanti Bapak Ibu harus mempelajari. Tadi saya sepintas sudah saya katakan kan, berpikir kreatif itu ada fluency, ada flexibility, ada elaboration, ada originality. Nah, itu artinya masing-masing apa? Kalau masing-masing misalnya fluency itu mengatakan sebanyak-banyaknya. Kalau begitu fasilitasinya harus anak-anak diberi problem lalu diberikan untuk mengatakan sebanyak-banyaknya. Itu kan sama dengan begini kan. Coba lihat depan itu. Itu kan ada mall kan. Depan itu ada mall. Kamu katakan sebanyak-banyaknya tentang mall itu. Kan bisa kan? Misalnya, oh pengunjungnya macam-macam ya, ada anak-anak, ada orang dewasa, ada remaja. Oh di situ harganya mahal-mahal loh. Oh di sini buka Minggu sampai Senin dari jam sekian, tapi kalau Minggu sampai dengan jam 20. Oh itu tanahnya naik. Oh itu ada lantai 4. Nah itu mengatakan sebanyak-banyaknya tentang mall itu. Nah itu sudah fluency namanya. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Oke. Mohon maaf ya kalau saya marahi Mas Rahmat supaya jadi contoh teman-temannya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dimarahi tapi ini sebetulnya ditunjukkan ya. Oke ya, Bapak Ibu kira-kira begitu ya. Nanti tinggal ketemu saya dengan besok. Ya, monggo dibukai semua. Saya hanya bisa mengantarkan seperti ini ya untuk pedagogik ini. Contoh-contoh ya. Nanti soalnya saya tidak berhasil menemukan soal-soal pedagogik yang bagus ya. Soal pedagogik yang ada yang sudah saya tampilkan di folder soal itu, nanti tolong dipelajari juga gitu ya. Oke gitu ya Bapak Ibu ya, ketemu dengan saya nanti mudah-mudahan ini bisa sukses semua. Memang ini seperti kata awal ya, waktu jumpa dengan saya awal, lupakan pekerjaan-pekerjaan yang lain dulu. Mengajar jadikan nomor 2. Administrasi yang selalu merepotkan itu jadikan nomor 3. Itu template-nya kan sudah ada. Yang nomor 1 apa? Nomor 1 UP ini. Nah, jika diberi file oleh saya, jika diberi file oleh Mas Reza, jika diberi file oleh Mas Sulun, coba dibuka, dipelajari, langsung dipelajari, langsung didiskusikan gitu ya. Ketika diajak diskusi sama sesama teman, nanti jam 3 ya kita diskusi, ya harus masuk gitu loh. Ya, oke, rekaman dan sebagainya ini. Itu Bapak Ibu ya caranya. Jadi kita bersama-sama untuk menuju ke UP itu dan mudah-mudahan bisa ya. Oke, kita cukupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, mohon maaf. Bapak bertugas ya. Oke, saya pamit dulu. Nanti yang dinilai kita mengajar melalui Zoom dengan dosennya atau guru pamongnya, apa dinilai dari videonya? Kapan Bu mulai belajar kelompoknya Bu? Dikirim mulai ya melalui apa? Melalui grup ya. Nanti saya ikut nimbrung kemarin saya nggak bisa kemarin tuh pakai motor Bu kemarin itu.